Ayah ini biasanya makan dengan sangat irit. Tapi hari ini, dia mengundang semua anak datang ke rumah untuk makan malam. Menolak untuk beli daging diskon di supermarket. Karena ingin membuat daging bakar untuk anak. Dia tidak menyisihkan beberapa ratus dolar untuk membeli oven. Sampai malam semua udah disiapkan tetapi anak belum datang. Beberapa saat kemudian dia menerima panggilan telepon. Ada yang bilang ada urusan di luar kota. Ada yang bilang sedang sakit jadi tidak bisa datang. Dan seperti itu, makan keluarga yang telah dia tunggu selama setengah tahun. Akhirnya hanya ada dia. Dia sangat merindukan anak-anaknya. Jika mereka sibuk, dia akan berangkat untuk menemukan mereka. Dia tahu jantung tidak kuat, jadi sebelum berangkat dia mencari dokter. Untuk minta dokter kasih meresepkannya obat. Tetapi dokter mengatakan situasinya sangat serius sekarang. Jika pergi jauh, bisa kehilangan nyawa kapan saja. Di jalan pulang, dia datang ke makam istri, dan berdiri di situ untuk waktu yang lama. Akhirnya dia masih mau siapin barang untuk berangkat. Tetapi setiap anak berada di tempat yang berbeda. Jadi dia takut diri sendiri tidak bisa bertahan lama. Jadi dia menulis surat untuk setiap anak-anaknya. Lalu mulailah perjalanan dia. Di kereta, dia cerita kepada semua orang jika dia punya 4 anak. Semua sudah punya karir yang gemilang, tapi mereka tidak punya waktu untuk negokin ayahnya. Jadi dia akan berangkat untuk menemukan mereka. Dengan cepat dia sudah sampai ke pintu punya putri yang paling gede. Keluarga putri tinggal di rumah besar. Orang yang membuka pintu adalah cucunya, lalu mereka saling berpelukan. Ketika dia menemukan putrinya, putri dia tiba-tiba tidak tahu harus melakukan apa. Karena dia pernah berbohong kepada ayah jika anak sakit jadi tidak bisa pulang. Melihat cucu sehat, jadi dia tahu bahwa anak dia sudah bohong. Setelah itu cucu dan kakek keluar bermain golf. Putri balik ke kamar dan menelepon. Sepertinya dia suruh suami balik ke rumah. Sampai malam, seluruh keluarga terlihat sangat malu. Anak tidak mau peduli dengan ayah sendiri. Dia menyadari bahwa putrinya tidak ingin ketemu dia. Sepertinya putri dengan suami mereka berusaha menyembunyikan sesuatu. Jadi dia omong ingin tinggal di sini berapa hari. Tapi baru selesai omong putri dia langsung menolak. Dia mengatakan bahwa kerjaan dia sangat sibuk. Suami juga pulangnya malam jadi tidak ada yang bisa temenin ayah sepanjang harinya. Mendengar sampai sini semua pasti mengerti apa maksudnya. Hari berikut, putri anterin dia ke terminal, tapi di jalan dia tanya ke anaknya. Apakah waktu ini hidup kamu baik-baik aja kan? Anak langsung mengatakan bahwa hidup dia sangat baik dan bahagia. Dia sedikit lega saat ini, tetapi wajahnya sedikit tidak berdaya. Dia tahu bahwa anak dia sedang berbohong, tetapi tidak tahu harus melakukan apa untuknya. Hanya bisa melanjutkan perjalanan. Sangat cepat dia sudah sampai ke rumah putra kedua. Membunyikan bel berkali-kali tetapi tidak ada yang datang untuk membuka pintu. Hanya bisa duduk di luar pintu menunggu dia pulang. Tapi sudah menunggu untuk waktu yang lama, tapi anak tidak pulang. Jadi dia hanya bisa lanjutkan perjalanan dia dengan kecewa. Ketika dia melewati galeri seni, tiba-tiba menemukan. Di dalam situ ada lukisan punya anaknya. Dia ingat pernah omong sama anak. Jangan menjadi pelukis di masa depan, jadilah seniman. Begitulah cara bisa sukses. Tentu saja putra dia berhasil. Di hari berikut, dia datang ke rumah putra yang kedua lagi. Tapi masih tidak bisa buka pintu. Jadi dia ambil surat yang tertulis sebelumnya. Dan masuki lewat pintu. Dia naik ke mobil melanjutkan perjalanan. Di terminal, ada konflik dengan pecandu. Lalu mendorong orang itu dengan sekuat tenaga. Ketika melihat orang tua ini membutuhkan obat yang jatuh di tanah. Orang itu menginjak-injaknya. Untuk bisa keluar dengan waktu yang lama. Dia sangat membutuhkan otak obat itu. Karena di luar tidak dapat untuk membeli obat itu jadi dia hanya bisa ambil obat yang sudah dihancurin tadi. Akhirnya sampai ke kota tempat tinggal punya putri ketiga. Baru keluar terminal, anak sudah tunggu dia di luar. Putri ketiga adalah seorang aktris dengan hidup yang kaya. Untuk menjemput ayah juga pakai mobil limousin. Rumah putri ketiga adalah apartemen yang mewah. Baru masuk ke dalam sudah ceritakan tentang hidupnya. Anak dia bilang ayah bisa tinggal di sini sama dia, berdua bisa jaga satu sama lain. Tiba-tiba ada satu orang masuk dan gendong satu anak kecil. Dia adalah tetangga sebelah. Karena ada kepentingan harus keluar sekarang. Jadi dia mau minta tolong sama mereka untuk jaga anaknya. Tiba-tiba, sang ayah menjadi orang jaga anak kecil. Dua orang bersenang-senang bersama. Putri dia melihat itu sangat senang.
Sampai malam, ketika dia keluar dari kamar, tidak sengaja mendengar anak sedang menelepon. Ternyata anak dia sewa apartemen ini. Ketika sang ayah balik ke kamar langsung minum semua obat yang sisa. Baru merasa lebih baik di tubuhnya. Dia tahu karena anak tidak ingin dia khawatir. Jadi membuat dia ingat beberapa hari yang lalu. Setelah itu dia datang mengunjungi putra bungsunya. Sebelumnya mengatakan dia adalah seorang konduktor. Tapi ketika ayah pergi ke teater, kemudian menemukan konduktor adalah orang lain. Dan dia hanya pemain drum sampingan. Dia tanya kepada anak kenapa dia bukan konduktor. Dia mengatakan kadang-kadang dia akan menggantikan seseorang sebagai konduktor. Tapi ayah merasa tidak adil. Karena putranya dulu belajar musik di tingkat tinggi. Sejak usia muda, ia memiliki bakat alami untuk musik. Jadi dia percaya jika anak dia adalah orang yang luar biasa. Tapi kata ini membuat anak tercengang. Lalu dia memberitahu ayahnya tidak semua orang akan sukses. Dan dia sangat nyaman dengan kehidupannya saat ini. Anak dia akhirnya juga omong itu. Ayah bilang mau tinggal di sini sama anak berapa hari, karena ingin punya waktu yang lebih banyak dengan anaknya. Tapi anak memberitahu jika malam ini dia harus pindah ke tempat lain untuk pertunjukan. Jadi tidak bisa tinggal lama di sini. Tidak ada pilihan lain, dia harus pergi. Sebelum dia pergi, tidak lupa untuk tanya kepada anak. Apakah kamu hidup bahagia? Anak ketawa dan omong. Dia mungkin salah satu orang paling bahagia di dunia ini. Lalu, ketika dia mau pergi, tiba-tiba putranya minta maaf kepadanya. Dia sedih karena dia tidak bisa menjadi kebanggaan ayahnya. Tapi dia tidak omong apa, hanya senyum saja. Di saat makan malam, dia mengerti penderitaan punya anak dia. Jadi dia bilang jika ingin pulang ke rumah. Jadi besok akan beresin barang dan pulang. Tidak peduli apa yang anak katakan. Dia masih memutuskan untuk pulang ke rumah. Dan seperti itu, dia naik pesawat untuk pulang. Di dalam pesawat, dia sedang melihat adegan di luar. Tiba-tiba penyakit jantung dia berulang lagi. Jadi dia langsung masuk ke toilet cuci muka dengan air dingin. Tapi tidak berhasil. Dia duduk di dalam toilet dengan waktu yang lama. Sampai pramugari menemukan dia sudah pingsan. Ketika dia bangun, melihat dia sedang di dalam rumah sakit. Dan semua anak ada di samping dia. Sekarang dia sangat senang. Tapi tidak ada putra yang keduanya. Hanya setelah bertanya pada anak-anaknya, dia baru tahu. Putra kedua yang setiap hari dia rindukan. Sudah meninggal di kota lain. Berbaring di tempat tidur, dia menangis karena sakit hati. Sekarang putri yang pertama baru jujur padanya. Sebenarnya hidup dia sangat sulit di luar. Ketika ibu meninggal, dia tidak mau ayah harus khawatir kepadanya. Dari anak-anak yang hanya tahu bagaimana menunjukkan hal-hal kecil kepada orang tuanya. Sekarang mereka hanya ingin memamerkan kegembiraan mereka kepada ayah mereka. Tapi dia tahu anak-anak dia memiliki banyak hal disembunyikan dari dia. Sampai malam dia mimpi sedang berkumpul dengan semua anak-anak dia. Dia tanya kepada putri ketiga. Anak yang dipegang oleh tetangga adalah cucu dia bukan? Gadis kecil langsung jujur kepada ayahnya. Awalnya dia ingin memberitahu ke semua orang tapi tiba-tiba ibu meninggal. Dan dia juga bukan aktor. Putri pertama juga kasih tahu dia. Jika dia dan suami sudah cerai dengan waktu yang lama. Waktu ayah datang ke rumah dia harus memohon kepada suami jadi suami baru mau pulang. Putra yang paling kecil omong kepada ayah. Dia tidak tampil di luar. Karena dia takut jika ayah dia tahu bahwa dia hanya permain drum biasa. Akhirnya ayah tanya ke putra yang kedua. Kenapa harus bersembunyikan dari dia? Tapi anak tidak omong apa hanya melihat ayah saja. Tidak mau kasih tahu ayah, apa yang telah dia melalui. Saat itu sang ayah sangat marah, tiba-tiba ada hujan deras. 4 anak dia juga tiba-tiba hilang. Anak yang kedua terus-menerus minta maaf kepada ayah. Karena dia tidak mau buat ayah harus kecewa padanya. Lalu dia kasih tahu sama ayah jika dia harus pergi. Sang ayah tidak mau anak pergi. Tiba-tiba ada seseorang laki muncul di depan dia. Itu adalah putra yang kedua. Akhirnya dia mengerti apa yang anak dia sudah melalui selama bertahun-tahun ini. Dia menerima keadaan jika semua anak dia hanya orang biasa. Lalu dia balik ke tempat anak kedua pernah membuka toko seni. Dia ingin beli lukisan punya anak sebelum anak meninggal, tapi lukisan sudah dibeli oleh orang lain. Sekarang dia merasa sangat menyesal. Dia hanya ingin membeli kembali lukisan putranya sebagai souvenir. Pemilik toko ketika tahu dia adalah ayahnya langsung mengejar dari belakang. Lalu pemilik toko ajak dia ke gudang untuk melihat satu lukisan. Melihat gambar itu, dia menyadari bahwa ini adalah lukisan putranya.
Ingat karya dia masa mudanya. Dia pernah melakukan kerjaan itu untuk membesarkan anak-anak. Dia mengerti bahwa ini adalah penghargaan putranya untuk dia. Natal telah datang dengan sangat cepat, semua anak pulang ke rumah untuk ketemu ayah. Ada yang menggantung lampu, yang lain membantu dia masak. Saat makan, anak bungsu meletakkan satu lilin di foto kakaknya untuk menunjukkan jalan pulang. Di zaman sekarang ada banyak orang hanya ingin menceritakan sebuah cerita lucu, tidak ingin sertikan yang sedih. Pulang ke reuni keluarga hanya mimpi. Jangan pernah berpikir seperti anak-anak di film ininya. Karena keluarga adalah hal terpenting dalam hidup kita. Like dan share, kirim pesan ke orang-orang di sebelah Anda. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.